Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang air. Saya Alvina. Saya Dina Yuliati. Saya Aurel Yunis. Saya Alif Aldi Sofyan. Saya Cesar Bagas. Saya Fauzan Ilham. Pengertian dari daur air. Daur air adalah proses perputaran air di alam yang dimulai dari penguapan, lalu pembentukan awan, hujan, dan air kembali lagi ke laut dan mengalami penguapan kembali. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penguapan. Penguapan adalah proses ketika air berubah dari cair menjadi bentuk gas. Panas dari matahari membuat air di danau, sungai, dan laut menjadi menguap. Dan uap air itu naik ke udara dan menuju ke atmosfer. 2. Kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. Ketika uap air naik menuju atmosfer, uap air tersebut akan menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Hal tersebut terjadi ketika uap air telah membentuk awan. Yang ketiga, air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun, sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun, tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab bergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Dapat berupa bentuk cair atau hujan, tetapi dapat juga berbentuk padat, misalnya salju, hujan, salju, atau hujan. Proses filtrasi air, infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahi hingga dalam tanah. Air-air tersebut kemudian berkumpul di bawah tanah, terutama di lapisan bantuan pasir atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai akuifer alias air tanah. Tanah tersebut nantinya akan merembes hingga ke bagian bawah sungai, sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. 5. Limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. Air ini, limpasan ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju ke sungai yang lebih besar. Yang keenam, transpirasi. Proses ini adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Jenis-jenis siklus air. 1. Ada siklus air pendek atau kecil. Siklus air pendek ini adalah siklus air yang berupa air laut yang menguap kemudian menjalani proses kondensasi dan akan menjadi butir-butir halus atau awan. Kemudian air hujan akan jatuh kembali ke laut dan prosesnya akan berulang kembali. Pada umumnya, siklus ini mengalami pemanasan dari sinar air matahari sehingga mampu membuat air laut menjadi tinggi dan membumbung menuju ke udara. Yang kedua yaitu siklus air sedang, berupa uap air yang berasal dari lautan lalu ditiup angin hingga bergerak sampai ke atas daratan. Setelah mencapai ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi, membentuk butiran, dan air berkumpul menjadi awan hingga jatuh di atas daratan sebagai hujan. Siklus air panjang atau besar. Siklus air panjang. Dalam siklus panjang ini berupa adanya uap air yang berasal dari laut. Setelah sampai di atas daratan, akibat dari terbawa arus angin, akan bergabung dengan uap air lainnya. Uap air hasil gabungan tersebut tidak hanya melalui proses kondensasi saja, tetapi juga membeku hingga membentuk awan yang terdiri atas kristal. Kristal-kristal es ini akan turun menuju ke daratan dalam bentuk salju. Ketika salju telah mencair dan mengalir sebagai bentuk glaster, kemudian akan kembali lagi ke laut. Daur air adalah proses alami di mana air bergerak di antara bumi dan atmosfer secara terus-menerus. Proses ini sangat penting karena menjaga ketersediaan air bersih dan mengatur cuaca. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ごめんなさい。